Halo semuanya, perkenalkan saya Rifa Rizmi dengan NPM 242121111038 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari media massa, fungsi media massa, serta 4 perbandingan karakteristik teks jurnalistik. Tugas media massa, 1. Memberikan informasi. Media massa bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, menyampaikan berita, kejadian, data, dan fakta yang aktual. Kedua, media massa berperan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya memberitahu, tapi juga memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman baru untuk masyarakat. Memberikan hiburan. Media massa juga menyediakan hiburan untuk memberikan relaksasi. Hiburan dapat dilihat melalui tayangan, artikel, video, hingga konten kreatif lainnya. Selanjutnya ada melakukan kontrol sosial, di mana media massa berfungsi sebagai pengawas kehidupan sosial dengan cara mengkritik, mengawasi, menyuarakan aspirasi rakyat, dan mengungkap penyimpangan kekuasaan. Ada pula fungsi dari media massa. Pengawasan berfungsi untuk memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan ini. Ini membantu masyarakat untuk tetap waspada dan terinformasi. Selanjutnya ada interpretasi. Media massa berperan dalam menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi, serta menghubungkan dengan konteks yang lebih luas. Ini membantu masyarakat dalam memahami dampak dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada hubungan. Media massa mampu menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi, serta menunjukkan hubungan antar hal atau antar peristiwa dalam masyarakat. Selanjutnya ada transmisi nilai. Media massa berfungsi untuk menyebarkan ide, nilai, gagasan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya hiburan. Media massa juga menyediakan berbagai konten hiburan melalui acara televisi, radio, dan platform digital lainnya yang membantu masyarakat bersantai dan mengalihkan perhatian dari ketegangan sosial. 4 jenis karakteristik teks jurnalistik. 1. Ada berita. Struktur berita yaitu piramida terbalik, di mana lead menjelaskan inti peristiwa, yaitu program pasar murah untuk menekan harga bahan pokok menjelang Ramadan. Selanjutnya, gaya bahasa berita yaitu objektif, lugas, dan tidak emosional, karena hanya menyampaikan fakta ekonomi menjelang Ramadan. Tujuan teks berita yaitu memberikan informasi faktual kepada masyarakat mengenai kondisi harga bahan pokok menjelang Ramadan dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap isu tersebut. Dalam teks berita biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga dan netral, di mana tidak menggunakan opini pribadi sang penulis. Teks berita juga sangat faktual dan berisi pernyataan narasumber seperti bagaimana kenaikan harga dan apa aja kebijakan dari operasi pasar. Selanjutnya ada teks future, di mana lead deskriptif dan alur naratif yang menggambarkan bagaimana suasana pemakaman saat itu, cerita dari para korban, dan refleksi manusia. Bahasa dalam future ini yaitu naratif, deskriptif, dan emosional, karena penulis banyak menggambarkan suasana dan perasaan. Tujuan teks future yaitu menggugah empati pembaca serta memperlihatkan sisi human interest dari bencana yang terjadi di Sumatera. Teks future juga berisi sudut pandang orang ketiga subjektif, di mana penulis menghadirkan suasana dan interpretasi. Teks future menggunakan fakta tentang berapa jumlah para korban dan bagaimana kondisi pemakaman pada saat itu. Selanjutnya ada teks opini, di mana struktur opini ini berisi tesis yang berisi pendapat bahwa pengelolaan sampah yang selalu stagnan, yang diikuti alasan dan solusi untuk tata kelola sampah di Indonesia ke depannya. Selanjutnya, gaya bahasa opini yaitu argumentatif, persuasif, dan mengandung penilaian yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang stagnan karena tidak adanya perubahan. Tujuan dari teks opini ini mempengaruhi dan meyakinkan pembaca agar sadar mengenai masalah persoalan sampah yang stagnan dari tahun ke tahun. Teks opini ini menggunakan fakta untuk memperkuat argumen penulis. Sudut pandang subjektif dan didominasi oleh pendapat penulis. Selanjutnya ada teks editorial, di mana struktur teks editorial berisi pengantar isu yang memperkenalkan isu dan keraguan, analisis dan kritik redaksi, serta adanya rekomendasi dari redaksi. Selanjutnya, gaya bahasa dari teks editorial ini yaitu formal, otoritatif, dan institusional karena mewakili sikap dari redaksi. Tujuan dari teks editorial yaitu menyampaikan sikap redaksi, mengkritik kebijakan publik, dan mempengaruhi opini masyarakat. Selanjutnya, sudut pandang dari teks editorial yaitu sudut pandang orang pertama jamak, kita, karena sebagai suara dari redaksi. Dan teks editorial juga berisi fakta dan analisis dampak terhadap kebijakan, bukan hanya laporan peristiwa. Sekian dari saya, terima kasih.